Halo semuanya, nama saya Dani Ranata Nagara dengan NIM 2022 10 11 03 11 082. Di video kali ini, saya akan membicarakan dan membahas topik dengan tema yaitu hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Video ini juga dibuat sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah Penologi dan Viktimologi. Sebelum masuk ke analisis yang lebih mendalam, saya akan membahas sedikit mengenai dua istilah yang akan menjadi pembahasan utama dalam video kali ini, yaitu pemidanaan dan pemasyarakatan. Apa itu pemidanaan? Pemidanaan bukan hanya sekedar pembalasan atau retribution, melainkan bentuk sebuah proses kebijakan hukum yang memiliki tujuan terukur, apakah itu untuk menjerakan, merehabilitasi, atau memulihkan keadaan para narapidana. Kemudian Bardanawawi menyebutkan bahwa pemidanaan merupakan bentuk pendekatan dengan kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan, yang dimana artinya penanganan kejahatan tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus dilihat sebagai satu sistem yang saling terhubung, termasuk juga dalam sistem pemidanaan ini. Selama ini, dalam sistem pemidanaan di Indonesia, fokus tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ada pada individu-individu langsung atau diri mereka sendiri yang terlibat dalam proses tindak pidana. Atau gampangnya, jika dipandang secara doktrinal, pemidanaan adalah penjatuhan sebuah sanksi atau hukuman atau pidana oleh negara melalui hakim terhadap pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Kemudian lanjut ke pemasyarakatannya. Pemasyarakatan adalah bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Pemasyarakatan bukan hanya sekedar kurungan penjara, melainkan dapat dilakukan menjadi sebuah tatanan pembinaan yang bertujuan untuk menyiapkan mental narapidana agar dapat kembali ke tengah masyarakatan secara bermartabat. Berarti jika pemidanaan adalah produk yuridis dari sebuah pengadilan, dari hasil pengadilan, maka pemasyarakatan adalah proses sosiologis pasca putusan pengadilan. Oke, sekarang masuk ke pembahasan Sebelum menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP Nasional, selama ini, dari zaman dulu, Indonesia menggunakan Wetboek van Stravage yang berakar pada teori absolut ataupun teori retributif, di mana pidana adalah sebuah pembalasan murni atas penderitaan yang disebabkan oleh pelaku terhadap korbannya. Namun, KUHP Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang baru secara terang memperkenalkan teori integratif. Dalam teori ini, pemidanaan tidak lagi berdiri sendiri sebagai hukuman, melainkan sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, dan juga keadilan dan kemanfaatan. Ketiga tujuan ini memiliki hubungan satu sama lain yang sangat penting. Yang berarti jika negara menjatuhkan pidana penjara, maka negara juga harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwasannya penjara tersebut berfungsi sebagai sarana perbaikan perilaku para narapidana sendiri, bukan menjadi sarana penghancuran karakter pribadi para narapidana. Lanjut, mengapa tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional bisa disebut sebagai nyawa bagi sistem pemasyarakatan? Jelas jawabannya tercantum ada di pasal 51 hingga pasal 54 KUHP Nasional. Yang pertama, pasal 51 berbunyi pemidanaan bertujuan A. Mencegah dilakukannya tindak pidana,
dengan menegakkan norma hukum demi hukum, perlindungan, dan pengayoman masyarakat. B. Memasyarakatkan terpidana dengan mengandalkan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. C. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dan juga D. Menumbuhkan rasa penyesalan dan pembebasan atau membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dalam frasa memasyarakatkan terpidana pada pasal 51 huruf B, menuntut adanya program yang terukur. Contohnya, ini artinya pemidanaan tidak boleh pasif. Pemidanaan jelas harus aktif memberikan sebuah intervensi antara klinis dan juga sosial. Nah, berarti disinilah peran lapas dalam melakukan klasifikasi narapidana berdasarkan tingkat risiko dan juga kebutuhan per tingkat narapidana itu sendiri. Selanjutnya pada pasal 51 huruf C berbunyi menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Untuk pertama kalinya, tujuan pemidanaan secara terang benderang atau secara eksplisit menyebutkan menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan. Ini berarti adalah salah satu jalan atau katakanlah sebagai jembatan bagi sistem pemasyarakatan untuk melibatkan antara kedua belah pihak, yaitu korban dan juga masyarakat dalam proses diversi atau asimilasi, sehingga pidana tidak lagi bersifat tertutup atau hanya antara pelaku dan juga negara. Lalu kemudian pada pasal 54 ayat 1 yang berbunyi dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan A. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, B. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana, C. Sikap batin pelaku tindak pidana, D. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, E. Cara melakukan tindak pidana, F. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, G. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, H. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, I. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, C. Pemaafan dari korban dan atau keluarga korban, dan atau K. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, dalam ayat dan pasal tersebut, KUHP nasional memerintahkan hakim untuk mempertimbangkan semua motif seperti keadaan pribadi, sikap dan juga sikap batin pelaku. Lalu apa dampaknya pada pemasyarakatan? Ya berarti petugas lapas tidak bisa lagi menerapkan sistem yang seperti satu metode untuk semua orang. Akan tetapi program pembinaan sekarang harus bersifat secara individual, lebih tertuju pada karakter masing-masing narapidana. Bahasan selanjutnya adalah mengenai peran litmas atau penelitian kemasyarakatan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru atau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, setiap tahapan pembinaan harus didasarkan pada litmas yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau PK di lapas. Jadi di dalam lapas, sistem pemasyarakatan menjalankan fungsi pendidikan. Jika tujuan pemidanaan, jadi bisa dibilang jika tujuan pemidanaan itu adalah menjadi
menjadikan seorang narapidana itu orang yang berguna, maka pemasyarakatan menyediakan balai latihan kerjanya ini. Nah, hal ini adalah termasuk hubungan kausalitas yang dimana ketiadaan skill ekonomi atau kurangnya ekonomi adalah salah satu penyebab kriminalitas. Dan tujuan pemasyarakatan sendiri adalah untuk memutus rantai kriminalitas tersebut. Dan juga hubungan paling kuat terjadi pada tahap akhir di tahap akhir. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memastikan bahwa penjara ini bukan lagi menjadi pemisah yang selamanya atau permanen. Jadi melalui program asimilasi dan juga integrasi, narapidana dipersiapkan secara psikologis untuk menghadapi segala stigma masyarakat yang akan terjadi di luar sana. Ini sejalan dengan semangat KUHP nasional untuk jelasnya untuk meminimalisir dampak buruk dari penjara tersebut atau deprivasi. Jadi KUHP nasional memperkenalkan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Ini menjadi salah satu bentuk pengakuan bahwasanya penjara itu sekarang bukan hanya satu-satunya jalan yang paling akhir. Hubungan dengan sistem pemasyarakatan sangat erat karena pengawasan terhadap terpidana kerja sosial dilakukan oleh Bapas. Di sini, peran petugas pemasyarakatan bergeser dari yang bisa dibilang menjaga penjara atau jeruji besi menjadi seseorang yang menata kasus-kasus dan memperbaiki sifat-sifat para narapidana tersebut. Jadi mereka memastikan terpidana tetap produktif di masyarakat sambil menjalankan sanksinya atau hukumannya. Hal ini sangat krusial untuk mengatasi masalah yang dinamakan overcrowding atau bertumpuknya narapidana di satu tempat, yang bisa dibilang salah satu faktor menghambat pencapaian tujuan pemidanaan di Indonesia. Lalu kemudian masuk ke kesimpulan atau pembahasan dari yang kita bahas dari tadi. Jadi hubungan pertama dan yang paling mendasar adalah hubungan filosofisnya. Selama ini sistem hukum Indonesia terjebak dalam teori retributif, di mana orientasi utama adalah penderitaan pelaku. Tapi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP Nasional sudah berevolusi jadi mengubah arah dari teori retributif menjadi teori integratif. Dalam teori ini, pemidanaan adalah sebuah proses penyembuhan, bukan penderitaan. Hubungannya dengan sistem pemasyarakatan menjadi sangat vital, karena pemasyarakatan adalah satu-satunya instrumen yang memiliki metodologi untuk melakukan penyembuhan tersebut. Tanpa sistem pemasyarakatan yang mengikuti zaman atau yang modern, tujuan pemidanaan untuk memperbaiki perilaku hanyalah sebuah angan-angan saja, angan-angan yuridis. Jadi pemasyarakatan bisa dibilang memberikan sebuah nyawa pada hukum yang tercatat dengan mengubah status para narapidana atau terpidana dari orang yang dihukum menjadi warga yang sedang dibina atau warga yang sedang dipulihkan. Jadi kalau misal ditanya bagaimana fungsi sistem pemasyarakatan untuk menjangkau setiap butir tujuan pemidanaan ada semua di dalam pasal 51 KUHP Nasional seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu terhadap tujuan memasyarakatkan terpidana atau rehabilitasi. Nah, ini kaitannya paling eksplisit. KUHP Nasional memerintahkan agar pelaku dimasyarakatkan. Jadi sistem pemasyarakatan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 merespon dengan program pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan juga kemandirian.
Nah, di sini lapas berfungsi sebagai pusat pendidikan vokasi dan juga rehabilitasi mental. Hubungan fungsionalnya jelas KUHP memberikan mandat dan pemasyarakatan itu berarti menyediakan fasilitasnya. Jadi terhadap tujuan menyelesaikan konflik restoratif justice, bisa dibilang dalam KUHP nasional ini pemidanaan sekarang ini bertujuan untuk memulihkan keseimbangan. Jadi sistem pemasyarakatan sekarang berperan melalui peran pembimbing kemasyarakatan atau PK di Bapas. PK melakukan mediasi antara narapidana dan juga korban dalam proses yang dinamakan asimilasi. Tanpa peran aktif dari sistem pemasyarakatan dalam memediasi pelaku dengan masyarakat, tujuan restoratif dalam KUHP nasional tidak akan pernah tercapai. Kemudian bisa dibilang salah satu keunggulan lah ya KUHP nasional adalah prinsip dari individualisasinya. Individualisasi pidana yang tercantum pada pasal 54, yang artinya hukuman harus disesuaikan dengan karakteristik unik setiap pelaku. Disinilah hubungan teknis dengan pemasyarakatan menjadi sangat krusial melalui instrumen bernama Litmas atau yang kepanjangannya yaitu penelitian kemasyarakatan. Jadi sebelum hakim menjatuhkan putusan atau sebelum petugas menentukan apa sih program pembinaan yang cocok untuk terpidana ini, nah litmas digunakan untuk memotret latar belakang sosial, memperlihatkan latar belakang sosialnya seperti apa, psikologisnya seperti apa, dan kondisi ekonomi pelakunya seperti apa. Hubungan ini memastikan bahwa apa yang akan diberikan dalam pembinaan di lapas tepat sasaran atau sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi jika KUHP nasional adalah katakanlah jadi kayak resep dokter, berarti pemasyarakatan ini bentuk terapinya. Mungkin saya akan juga menambahkan sedikit mengenai pidana alternatifnya. KUHP nasional itu memperkenalkan pidana baru yaitu pidana kerja sosial dan juga pidana pengawasan. Hal ini merupakan pergeseran besar karena negara Indonesia ini mulai menyadari bahwasanya penjara bukan selalu solusi yang paling atas atau solusi yang paling terbaik. Hubungannya dengan pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan melalui Balai Pemasyarakatan atau disingkat Bapas bertindak sebagai pengawas dan juga pembimbing utama bagi terpidana yang tidak dipenjara ini. Jadi peran pemasyarakatan sekarang ini meluas lebih luas, tidak hanya di dalam penjara saja. Hubungan ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah garda terdepan dalam mengurangi fenomena yang saya sebutkan tadi, fenomena yang dinamakan overcrowding yang selama ini menjadi penghambat utama pencapaian sebuah tujuan pemidanaan di Indonesia. Mungkin terakhir ini adalah hubungan etisnya. Dalam pasal 52 KUHP nasional berbunyi, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Nah, pasal ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia, sama sekali tidak diperbolehkan. Hubungan ini mewajibkan sistem pemasyarakatan untuk menjamin semua hak-hak dasar warga yang dibina atau warga binaannya. Ya, mulai dari hak kesehatan, kebersihan, hingga hak ibadah, apapun itu, semua hak terpenuhi secara layak. Kegagalan sistem pemasyarakatan dalam menyediakan lingkungan yang manusiawi berarti kegagalan dalam mencapai tujuan pemidanaan itu. Sebab, bagaimana mungkin kita mengharapkan seseorang menjadi warga negara yang baik jika selama di dalam sistem ini mereka semua diperlakukan secara tidak manusiawi. Baik, sampai sini saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.